Bab 321. Jun Jiu membuat terobosan, dari guru spiritual tingkat menengah tingkat keempat ke guru spiritual tingkat 4 tingkat tinggi, tanpa hambatan apapun. Ini menerobos hanya dalam satu tidur, dan jika menyebar, saya tidak tahu berapa banyak guru spiritual yang membuat saya iri. Bakat ungu tingkat ketujuh adalah manusia atau monster. Membuka matanya, Jun Jiu tercengang saat melihat rambut putih melayang di seluruh ruangan untuk pertama kalinya. Bagaimana situasinya? Mel gelombang-gelombang, merasa sedih. Jiao Didi menelepon. Xiao Hu lumpuh di sudut tempat tidur, dan Mao Tong menatap Jun Jiu dengan mata berair, memohon untuk dipeluk dan dibelai. Saat Jun Jiu hendak mengulurkan tangan untuk memeluk Xiao Hu, dia melihat sekilas pakaian seseorang dari sudut matanya dan terkejut sesaat. Mendongak, Jun Jiu terkejut. Wu Yue, kamu masih di sini. Petik 2. Jiwer kecil sangat kejam. Aku melindungi hukum untukmu sepanjang malam, tapi kamu tidak melihatku, dan mengira aku pergi. Jun Jiu terbatuk. Aku tidak bisa menahannya. Rambut putih yang mengambang di ruangan ini terlalu menarik perhatian. Ada apa dengan Xiao Hu? Ini belum masa molting. Bahkan sebelumnya, dia belum pernah melihat rambut Xiao Hu rontok begitu parah, dan dia pernah berpikir bahwa Xiao Hu tidak akan rontok karena transformasi kekuatan spiritualnya. Siapa sangka ketika dia membuka matanya, dia akan melihat pemandangan yang sebanding dengan salju, dan yang dia lihat hanyalah rambut putih yang beterbangan, bahkan Mo Yue tidak dapat dihindari. Dengan begitu banyak rambut, orang lain pasti akan cemberut dan tidak menyukainya. Tapi Mo Yue masih di sini, inilah yang disukai Master Jun Jiu. Melihat Jun Jiu tiba-tiba tersenyum padanya dengan kekaguman dan kepuasan, Mo Yue mengangkat alisnya dan tidak mengerti kenapa. Dari sudut matanya, dia melirik seorang pria yang dengan gugup menggerogoti cakarnya sepanjang malam, atau menjilati bulunya, menyebabkan ruangan penuh dengan rambut. Mo Yue melengkungkan bibirnya. Dia berkata, Xiao Jiwer, Xiao Hu sangat bersemangat. Bersemangat, ya, saya memberitahu atasan saya tadi malam bahwa ketika Anda menerobos ke guru spiritual tingkat kelima, itu akan dapat mengucapkan kata-kata manusia. Nada suara Mo Yue tidak tergesa-gesa, dan suara magnet dan menggoda berhenti di telinga Xiao Hu, sebanding dengan iblis. Xiao Hu menggigil dan mencengkeram rompi kecilnya, tetapi ketika dia melihat ke atas dan melihat ekspresi wajah Jun Jiu, dia membeku. Tanpa ragu, tercengang dan kaget, Jun Jiu memeluknya sambil tersenyum dan meremas kedua cakar kecilnya. Semua orang bisa melihat bahwa Jun Jiu sedang dalam suasana hati yang baik. Menyentuh kepala Xiao Hu lagi, Jun Jiu berkata, Xiao Hu hebat. Akhirnya aku harus menunggumu berbicara. Meo 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 meo. Xiao Hu tercengang. Del. Apakah pemiliknya tidak meragukan identitasnya? Apakah kamu tidak takut itu monster kecil? Mengapa sangat bahagia ini berbeda dari gambar yang dibuatnya sepanjang malam? Tampaknya Xiao Hu kaget dan bingung. Jun Jiu malah terkejut. Apakah kamu tidak ingin berbicara, Xiao Hu? Apakah kamu tidak mempraktikkan warisan Suzaku? Jika aku menerobos, kamu juga akan menerobos. Berbicara dengan kata-kata manusia bukanlah apa-apa, kan? Bukankah Hu Yue mengatakan bahwa makhluk roh tingkat tinggi dapat mengucapkan kata-kata manusia? Xiao Hu perlahan menoleh untuk melihat Mo Yue. Yang terakhir tersenyum jahat, dan berkata, itu benar. Xiao Hu tidak lagi bodoh, dia mengerti. Mo Yue sengaja membuatnya takut. Membicarakan kata-kata orang tidak ada artinya sama sekali, jadi itu tidak akan memperlihatkan rompi kecil itu. Mo Hu adalah penjahat besar, mengeong ketakutan sampai mati. Jadi Xiao Hu menjadi lebih berani, dan Miao Miao berteriak dan bergegas menuju Mo Yue, menunjukkan cakarnya yang tajam. Tentu saja, akhirnya adalah bahwa itu bahkan tidak menyentuh lengan baju Mo Yue, dan Jun Jiu membawanya keluar ruangan untuk disisir. Xiao Hu hanya bisa mengeluh tanpa henti, dianiaya. Setelah mendengar keluhan Xiao Hu, Jun Jiu tersenyum dan bertanya balik, mengapa Xiao Hu takut untuk berbicara? Apakah ada rahasia yang tidak saya ketahui? Xiao Hu menutup mulutnya, jangan mengeong. Petik 2. Mo Yue melihat panorama pemandangan ini, dan dia tersenyum jahat. Xiao Jiwer adalah sesama pelancong seperti dia, sama buruk dan menawannya. Xiao Hu tidak tahu bahwa Jun Jiu telah melepas rompi kecilnya sejak lama, dan sekarang dia sengaja menggodanya. Tapi Mo Yue tidak akan memberitahu Xiao Hu. Dengan cara ini, dia dan Xiao Jiwer menggoda kucing bersama. Bukankah itu pasangan yang baik?
di depan Dekan Taichu. Sekarang, Mu Jingyuan dan Tetua Agung berdiri di ruang kerja Din Taichu. Din Taichu memandang keduanya dengan damai, dan berkata, "Katakan padaku, Junjiu dan King Yu adalah tetua, Anda yang bertanggung jawab, dan Jing Yuan secara pribadi mengalami masalah ini. Penatua Agung, Anda berbicara lebih dulu." Mu Jingyuan tersenyum pada yang lebih tua, dan mundur setengah langkah. Penatua itu bergumam di dalam hatinya bahwa Mu Jingyuan licik, dan dia berkata dengan tenang, "Saya telah mengetahui tentang masalah ini. Itu karena penguasa kota Taichu salah memahami Junjiu dan King Yu, jadi dia tidak mau mengirim pembunuh untuk membunuh mereka. Untungnya, Jing Yuan hadir untuk menyelamatkan Junjiu dan istrinya. Aku tidak ikut campur. Semua pembunuh itu diselesaikan oleh Junjiu sendirian. Tuan, Junjiu sangat berbakat. Magang itu ada di sana untuk mengamati malam itu. Jika dia bisa memiliki guru terkenal untuk mengajarinya, prestasinya tidak akan kalah dengan magang." Mu Jingyuan membuka mulutnya. Mendengar kata-kata Mu Jingyuan, Din Taichu menatapnya dengan heran. Penatua Agung mendengar keringat dingin di sekujur tubuhnya. Mu Jingyuan mengagumi Junjiu. Melihat Din Taichu sedikit tertarik, dia bertanya lagi, "Penatua Agung, bagaimana penyelidikan 2 sekte dan 10 kerajaan?" "Coba lihat, itu karena konspirasi Danzong, Jianzong dan Chang Haizong, dan Tian Wuzong hanya melawan untuk perlindungan diri." Penatua hebat berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Junjiu dan King Yu tidak bersalah, Dekan ingin membiarkan mereka kembali." Petik 2. Tidak mungkin. Baik Junjiu dan King Yu adalah jenius, bahkan monster. Bukankah akan terkubur jika mereka dikirim kembali ke tempat seperti 2 sekolah dan 10 kerajaan? "Tuan, aku merasa sejak mereka datang ke Akademi Taichu, mereka adalah muridku dari Akademi Taichu." Mu Jingyuan sangat memuji Junjiu dan keduanya. "Dekan Taichu, itu benar. Sayang sekali bibit yang baik dikubur." Penatua pertama ketakutan ketika mendengar itu. Melihat Mu Jingyuan ingin berbicara, dia buru-buru menyela Mu Jingyuan. Dia berkata, "Dekan, kompetisi murid luar hanya beberapa hari lagi. Jika demikian, biarkan Junjiu dan King Yu berpartisipasi. Jika mereka dapat lulus kompetisi murid, pantas bagi kita untuk menerima mereka, dan itu tidak adil. Jika mereka tidak dapat lulus kompetisi murid luar, bagaimana mereka bisa diterima di sekte dalam dengan kualifikasi biasa-biasa saja?" Dia dan Mu Jingyuan saling melirik dengan tergesa-gesa, dan yang terakhir menatapnya dengan curiga. The Great Elder menyipitkan matanya dan berbalik. Buru-buru kembali ke kediamannya, Tetua Agung segera memanggil Yunni. Melihat Yunni datang, sesepuh berkata, "Mu Jingyuan merekomendasikan Junjiu dan 2 di depan." "Dekan, mereka tidak boleh diizinkan masuk ke sekte dalam. Jika tidak maka akan sulit bagimu dan aku." "Kakek, jangan khawatir, selama Junjiu dan King Yu tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi murid, itu akan diselesaikan. Selama Junjiu dan King Yu tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi murid, mereka tidak akan dapat lulus ujian, apalagi memasuki sekte dalam Akademi Taichu." Bab 322. Kamu sudah memiliki tindakan balasan. Penatua Agung memandang Yunni setelah mendengar ini, dengan apresiasi dan kepuasan terpancar di matanya. "Katakan padaku, kakek, sudah berapa lama Junjiu dan King Yu berada di sini di Akademi Taichu saya?" "Mereka sama sekali tidak memahami aturan Akademi Taichu. Katakan saja kepada mereka bahwa jika mereka ingin berpartisipasi dalam pemilihan murid, mereka harus melakukan tugas prasyarat. Bukankah cukup membayar mereka sebelum kompetisi murid diadakan sehingga mereka tidak bisa kembali?" Yunni tertawa. The Great Elder mengangguk, dan bertanya lagi, "Lalu, apakah Anda sudah memikirkan tentang tugas pramisi?" Sudut mulut Yunni terangkat, dengan licik dan licik di matanya di wajahnya yang cantik. Dia sudah memikirkannya. Tugas ini pasti akan menjebak Junjiu dan King Yu, mereka tidak akan pernah bisa menyelesaikannya. Yunni, Suanyin Suancao di Nanshan akan menjadi dewasa. Petik 2. Yunni, apakah kamu ingin mereka memilih Suanyin Suancao? Dan saya tidak akan pernah membuat kesalahan lagi. Dia harus menang. Dia bukan orang idiot seperti manajer Wang, dia akan melakukannya sendiri. Saya tidak percaya bahwa Junjiu tidak dapat ditangani. Harta yang diinginkan saudari Hong Ying, dia pasti akan mendapatkannya. King Yu pulih dari luka-lukanya, dan Junjiu selalu memperhatikan situasi di sekte luar.
Dia memiliki 100 burung untuk dikendalikan, dan dia bisa mendapatkan informasi yang diinginkannya tanpa bertanya kepada siapapun. Setelah mengetahui bahwa murid-muridnya mulai mendaftar untuk pemilihan umum, Junjiu memberitahu King Yu. Menekan jari giok di pergelangan tangan King Yu untuk merasakan denyut nadinya, Junjiu mengaitkan bibirnya. Kakak senior pulih dengan sangat baik, dan itu tidak memengaruhi partisipasi saya dalam pemilihan murid. Petik 2. Adik perempuan, kakak laki-laki Anda, saya adalah guru spiritual tingkat 8. Bisakah pemilihan murid saja sulit bagi saya? Bahkan jika saya terluka, saudara laki-laki saya masih bisa menginjak pintu luar dan meninju pintu dalam Akademi Taichu. Percaya atau tidak, King Yu mengangkat alisnya, dengan senyum berkeliaran di bibirnya. Junjiu, biarkan aku. Bukan hanya aku, kamu juga bisa, Suster Junior. Tapi kemana kita pergi untuk mendaftar? Petik 2. Steward Wang bertanggung jawab atas para murid dari pelayan luar. Jika dia ingin mendaftar, dia bisa langsung pergi ke Guan Wang. Begitu Guan Shi Wang berjalan ke pintu, Junjiu sangat ketakutan sehingga dia mundur. Gemetar dengan ketakutan di matanya, dia segera meminta semua pelayan untuk pergi. Wang Guanxi tersenyum pada Junjiu dan berkata, Junjiu, apakah kamu di sini untuk memberikan penawarnya? Petik 2. King Yu tahu bahwa Junjiu telah meracuni Steward Wang, dan setelah mendengar ini, King Yu mau tidak mau melirik adik perempuannya yang memiliki alis dan mata dingin. King Yu menggosok dagunya dan diam-diam berpikir, saudari junior telah memberikan racun dengan baik, dan manajer Wang terlihat jauh lebih enak dipandang. Junjiu berkata, ingin obat penawar. Pelayan Wang, Anda memimpin jalan terakhir kali Tuan Kota Taichu membuat masalah bagi kami. Saya belum puas dengan Anda. Bukankah pada akhirnya Anda baik-baik saja? Tanda tanya. Wang tidak bisa menahan tangis saat memikirkan hal ini. Yunni memintanya untuk menyebarkan berita, namun pada akhirnya Yunni datang untuk menyelamatkan Junjiu dan King Yu lagi. Itu membuatnya terjebak di tengah-tengah. Mengetahui bahwa Junjiu tidak datang untuk memberikan penawarnya, Steward Wang menggerakkan sudut mulutnya dengan kaku dan berkata, lalu apa yang kalian ingin aku lakukan? Junjiu, kakak dan aku akan berpartisipasi dalam kompetisi. Murid, Zidabi, bisakah manajer Wang menangani masalah ini? Petik 2. Jantung Wang Guanxi berdetak kencang. Dia tidak menyangka Yunni datang menemuinya tadi malam untuk menyebutkan sesuatu, dan Junjiu dan yang lainnya datang begitu cepat. Dia memutar matanya dan diam-diam menekan jantungnya yang berdetak kencang. Wang Guanxi berkata, tentu saja. Tanda seru. Tapi kalian berdua bukan murid Academy of Absolute Beginning, dan Great Elder masih memeriksa kalian. Saya dapat mendaftar untuk Anda, tetapi saya khawatir orang-orang di atas tidak mengizinkan Anda untuk berpartisipasi. Petik 2. Apa maksudmu? King Yu maju selangkah, menatap Guanxi Wang dengan mata tajam, mundur dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. Jangan bersemangat, bahkan jika Anda ingin berpartisipasi, Anda bisa, tetapi Anda harus mendapatkan orang-orang di atas Anda. Orang yang bertanggung jawab atas kompetisi murid adalah sesepuh dari sekte dalam. Petik 2. Junjiu menyipitkan mata ke arah Guanxi Wang, dan berkata dengan dingin, sepertinya Guanxi Wang tahu bagaimana menghadapi mereka. Petik 2. Tahu sedikit. Hehe, jika Anda bisa mendapatkan Suanyin Suancao dari Nanshan, mereka akan menutup mata dan membiarkan Anda masuk. Wang Guanxi berkata dengan suara rendah. Suanyin Suancao, kedengarannya seperti nama ramuan itu. King Yu menoleh untuk melihat Junjiu. Hanya Junjiu yang tahu apa itu Suanyin Suancao. King Yu tidak bisa membantu tetapi menunggu dengan rasa ingin tahu untuk Junjiu menjelaskan kepadanya. Namun, Junjiu tidak mengatakan apa-apa, melainkan menatap Wang Guanxi dan mengangguk. Ya, saya akan mendapatkan rumput Suan Ying Xuan. Pertama-tama Anda laporkan saya dan nama kakak laki-laki saya. Petik 2. Apakah kamu benar-benar pergi? Wang Guanxi tertegun ketika mendengarnya. Itu adalah Suanyin Suancao. Semua orang tahu bahwa kuda macan tutul tingkat 5 yang menjaga Suanyin Suancao sangat menakutkan. 9 dari 10 orang yang pergi ke sana terluka parah dan tidak menyentuh tepi Suanyin Suancao. Ketika dia mengetahui tentang kondisi ini dari Yunni, dia pikir Yunni sengaja mempersulit Junjiu dan yang lainnya untuk mundur. Tanpa diduga, Junjiu benar-benar setuju. Apakah dia tidak tahu betapa berharganya Suani di Suancao, dan betapa kejamnya kuda macan tutul itu?
Swallow Tundruling, Wang Guanxi mengeluarkan peta dari lengan bajunya. Oke, ini peta ke Nanshan, Wish Yal Good Luck. Tapi Junjiu, bisakah kamu memberiku penawarnya dulu? Jika kamu tidak bisa kembali, maka aku mati. Petik 2. Bah, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengutuk kami? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. King Yu menatap, cemberut. Dia benar-benar mengutuk mereka untuk tidak kembali. Pelayan Wang ini mencari kematian, bukan? Junjiu mengambil peta, menyipitkan mata ke arah Guanxi Wang dan berkata dengan senyum dingin, Guan Wang harus berdoa agar kita segera kembali. Jika tidak, kamu akan mati lebih dulu jika melewatkan hari detoksifikasi. Junjiu dan King Yu keluar. Ketika tidak ada lagi orang yang terlihat, Steward Wang segera mengangkat kakinya dan menendang meja dan kursi. Dia terengah-engah dalam kemarahan, saya tidak akan mati jika saya yang bertanggung jawab. Saya akan menemukan apoteker untuk mendetoksifikasi saya, tetapi Anda, jika Anda berani mengambil Suanyin Suancao dari kuda macan tutul tingkat 5, saya takut bahwa kamu tidak akan pernah mati kembali. Langkah kakak senior Yunni benar-benar beracun. Itu tidak hanya mencegah mereka berpartisipasi dalam kompetisi murid, tetapi juga membunuh mereka. Guanxi Wang mengira dia telah menebak apa yang dipikirkan Yunni, tetapi dia tidak tahu bahwa dia paling tidak setengah benar. Dan ketika Yunni mendapat kabar, dia secara pribadi akan mengikuti Junjiu dan King Yu berjalan keluar dari kediaman Guanxi Wang. Junjiu pertama kali menatap King Yu yang ragu untuk berbicara. Dia tersenyum dan berkata, "Saudaraku, saya ingin tahu mengapa saya setuju." "Ya, dan apakah Suanyin Suancao ini?" Dari reaksi manajer Wang, "Sepertinya sangat sulit dan berbahaya," kata King Yu. "Berbahaya juga, karena itu akan sangat berguna bagi kita." Bab 323. Selain dapat berpartisipasi dalam kompetisi murid, apa gunanya? Saudari junior, saya selalu merasa bahwa ini adalah Wang Guan yang dengan sengaja mempersulit kami. Saya belum pernah mendengar bahwa murid lain perlu menyenangkan para tetua dari sekte dalam, meskipun kita memang bukan murid Akademi Taichu, kata King Yu. Junjiu memandang King Yu sambil berjalan, dan dia tersenyum. Tampaknya King Yu juga menemukan masalahnya. Tapi ini bukan masalah, karena Suanyin Suancao kebetulan memiliki pengaruh besar padanya. Junjiu mengikutinya dan setuju untuk mendapatkan Suanyin Suancao. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan peta di tangannya. Jika manajer Wang tidak membuka mulutnya, saya tidak akan tahu bahwa ada Suanyin Suancao di sini. Petik 2. Adik, Anda belum memberitahu saya apa Suanyin Suancao apa gunanya? Tanya King Yu. Hatinya gatal dan cemas seperti cakaran kaki kucing. King Yu memiliki intuisi bahwa Junjiu benar-benar setuju karena Suanyin Suancao ini. Melihat bahwa King Yu sedang terburu-buru, Junjiu membuka mulutnya untuk mengungkapkan rahasianya. Suanyin Suancao adalah salah satu obat utama untuk memurnikan Great Spirit Pill. Kakak seharusnya tahu apa itu Great Spirit Pill, kan? King Yu tercengang sesaat, lalu melebarkan matanya dengan heran. Pil spiritual hebat yang diperlukan untuk menerobos menjadi guru spiritual hebat. Sekali waktu di dunia 5 sekte dan 10 kerajaan, tidak ada guru spiritual yang hebat. Setelah datang ke 3 akademi besar, saya menyadari bahwa ada banyak guru spiritual yang hebat, tetapi mereka semua benar-benar disukai oleh surga, seperti Mu Jingyuan, Fu Linzan dan sejenisnya. Selain itu ada sesepuh dan dekan. Parit alami kultivasi telah melebar banyak dalam sekejap, dan aura yang cukup dan murni di sini juga memberi harapan kepada penyembuh untuk menerobos. Tetapi jika Anda ingin menerobos dari seorang guru spiritual menjadi seorang guru spiritual yang hebat, Anda harus menggunakan Great Spirit Pill. Misalnya, Yunni, yang terjebak di tingkat ke-9 dan tidak dapat menerobos, adalah karena tidak ada obat mujarab yang hebat. Junjiu, ahli alkimia yang bisa memurnikan Great Spirit Pill jarang ada, jadi 3 akademi utama akan memberikan perlindungan khusus kepada Danzong. Namun, tidak ada seorang pun di sekte Danzong yang memiliki kemampuan untuk memurnikan Great Spirit Pill. Begitu sedikit orang di 5 sekolah dan 10 kerajaan mengetahuinya. Apa itu Suanyin Suancao? Tapi saya harus tahu Danzu. Hal lain untuk menggantikannya. Junjiu memandang King Yu, berkedip dan tersenyum sembrono. Saya memiliki Danzu. 1 Danzu dapat memurnikan setidaknya 3 pil roh besar, mendapatkan Suanyin Suancao, dan setelah menemukan obat utama terakhir, Anda dapat mulai memurnikan pil roh besar.
Jadi Suanyin Suancao ini harus diambil sendiri. King Yu tertegun, tanda seru, adik junior sebenarnya memiliki Danzu. Itu adalah harta langka Danzu. Dia mendengar dari catatan bahwa Danzu sudah tidak terlihat di dunia selama 100 tahun, jadi dia menggunakan bahan obat lain untuk menggantikannya. Dengan tidak adanya satu obat utama, Danzu, 1 atau 2 herbal lagi harus ditambahkan untuk menebus 1 atau 2, dan hampir tidak disuling untuk menghasilkan obat mujarab bermutu rendah. Tunggu, ini bukan yang terpenting. King Yu terengah-engah, adik kecil, bisakah kamu memurnikan Great Spirit Pill? Petik 2, tentu saja, bolehkah aku mengundang kakak senior untuk menjadi penguji pertama? King Yu segera mengangguk bahkan tanpa memikirkannya. Itu adalah kehormatannya untuk dapat menguji obat untuk adik perempuannya. Melihat reaksi bawah sadar King Yu, senyum Jun Jiu semakin dalam. Dia menarik pandangannya dan menyipitkan matanya sedikit. Pil roh hebat tidak hanya yang dia butuhkan, tetapi juga King Yu, Yun Qiao dan yang lainnya. Tujuannya bukan hanya untuk mendominasi 2 sekte dari 10 kerajaan. Night Fiend-nya ingin melampaui 3 perguruan tinggi besar, dan Great Spirit Pill adalah suatu keharusan. Itu sebabnya dia sangat senang dan menyetujui kondisi Guan Shi Wang tanpa ragu-ragu. Atau, lebih tepatnya, itu adalah kondisi yang ditetapkan oleh orang-orang di belakang Guan Shi Wang. Terlepas dari mereka, terlepas dari apakah mereka ingin mencegahnya berpartisipasi dalam kompetisi murid, atau mereka punya rencana lain. Menghadapi Suanyin Suancao, dia melompat ke lubang ini. Dengan peta di tangan, kembali dan kemasi tas Anda dan berangkat. Ambil Xiao Wu, beli 2 BMW hasil jerih payah, dan berkendara ke Nanshan dengan kecepatan tinggi. Jun Jiu menghitung waktu sebelum keberangkatan, dan mereka harus kembali dalam 5 hari. Jika tidak, mereka tidak akan dapat mengejar murid mereka Dabi. Sepanjang jalan tanpa henti, hari sudah sore di hari kedua kami tiba di Nanshan. Di bawah terik matahari, King Yu menatap gunung yang naik dan turun di depan. Dia berkata, "Saudari muda, Nanshan mana yang ada di peta?" "Ini semua adalah Nanshan." Jun Jiu memberikan peta itu kepada King Yu. King Yu melihat peta dan tercengang. Seluruh pegunungan adalah Nanshan, dan tidak ada petunjuk kemana perginya peta. Mereka memiliki 3 hari tersisa, termasuk perjalanan pulang. Mereka hanya memiliki lebih dari 1 hari untuk menemukan Suanyin Suancao. Tetapi bagaimana menemukan ini? Melihat peta berulang kali, King Yu mengangkat kepalanya untuk melihat pegunungan megah di depannya. Wajahnya menjadi gelap. "Saudari junior, sepertinya kita hanya bisa bertaruh pada keberuntungan." "Keberuntungan, Meong? Tuannya pasti cukup beruntung untuk membunuh penonton." Xiao Hu berdiri di atas kepala kuda dan memanggil Meong. Jun Jiu mengatupkan bibirnya, dan mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala Xiao Hu. Dia berkata, "Keberuntungan juga merupakan kunci kemenangan. Tetapi kakak senior, kita tidak perlu bertaruh pada keberuntungan. Tidak sulit menemukan Suanyin Suancao, kakak senior ikuti saja saya." Jun Jiu turun dari kuda dan mengikat kudanya dengan santai ke pohon besar di sebelahnya. Ada hutan di depan saya, dan saya tidak bisa menunggang kuda." King Yu turun juga, dan dia mengangkat alisnya dan menatap Jun Jiu dengan rasa ingin tahu. Jun Jiu melanjutkan, "Suanyin Suancao adalah bahan surgawi, di antara harta langit dan bumi, dan kondisi untuk pertumbuhannya sangat keras. Pertama, harus ada air, dan air harus diam tetapi tidak menggenang. Kedua, harus bisa bersinar di matahari dan bulan. Ketiga, kuda macan tutul tingkat kelima yang menjaga Suanyin Suancao sangat ganas. Jadi, tapi ketika dia melihat Nanshan di depannya, dia masih pusing. Bahkan jika jangkauannya diperpendek, Nanshan sangat besar. Ini juga sulit. Apakah lebih dari 1 hari benar-benar cukup?" Memikirkannya dengan sakit kepala, King Yu melihat Jun Jiu mengangkat tangannya. Di bawah matahari, jari-jari Jun Jiu seputih batu giok, tanpa kapalan, halus dan lembut. King Yu menatap kosong beberapa saat sampai dia mendengar suara burung di telinganya, dan dia heran melihat seekor burung mendarat di jari Jun Jiu. Segera setelah suara kicau, burung yang tak terhitung jumlahnya terbang dan berhenti di punggung kuda, di tanah, dan di dahan. Melihat sekeliling, pasti ada lusinan. King Yu tercengang. Ini baru permulaan, ini akan menjadi lebih ajaib. Jun Jiu berkata, "Pergi temukan kuda macan tutul itu, dan beritahu aku di mana itu." Kicau, kicau, burung-burung berkicau. Tetapi mereka mengangguk seperti manusia seolah mengerti kata-kata Jun Jiu. Segera,
burung-burung itu mengepakkan sayapnya dan terbang bersama, terbang dengan spektakuler menuju pegunungan Nanshan. Meong, Xiao Wu memeluk tangan Jun Jiu dengan cemburu, menjilati jari tempat burung itu berdiri tadi. Untuk melewati level, Anda harus menghirup meo-meo. Jun Jiu memanjakan Xiao Wu dengan sayang, dan kembali menatap King Yu dengan wajah bingung Spartan. Jun Jiu mengangkat alisnya dan tersenyum, kakak senior, adik junior. Aku baru saja melihat burung-burung itu, mereka. Bab 324. Kata-kata Wan Yao terdengar aneh. Jun Jiu terbatuk kering dan menjelaskan, aku bisa berbicara bahasa burung. Ekspresi King Yu bahkan lebih terkejut, jadi saudari junior, apakah kamu begitu hebat? Bakatnya ungu tingkat 7, kekuatannya tinggi, yang pintar dan berperut hitam itu cantik, dan dia juga seorang apoteker, dan sekarang dia bisa mengerti bahasa burung. King Yu menarik napas dalam-dalam, menutupi dadanya dan bertanya, adik kecil, apakah ada yang tidak kamu ketahui? Petik 2, ya, apa itu? King Yu tiba-tiba bersemangat dan menantikannya. Dengan senyum yang sangat jahat, Jun Jiu memeluk Xiao Wu dan berkata, aku tidak bisa membiarkan seorang wanita punya bayi. Adegan itu anehnya hening selama setengah detik, dan King Yu tersedak. Uhuk, wanita dan wanita, tidak ada yang bisa melahirkan anak. Adik perempuan, apakah ini humor dingin atau menggodanya? Melihat ekspresi wajah King Yu dengan seringai, mata Jun Jiu berkilat menggoda. Mo Yue pasti juga mendengarnya secara diam-diam, jadi penasaran dengan ekspresi wajahnya. Seperti Jun Jiu, Leng Yuan sekarang diam-diam melihat ekspresi wajah Mo Yue. Namun, pada tampilan ini, saya hampir buta. Mo Yue melengkungkan bibirnya menjadi senyuman, memanjakan Ciguoguo hampir terlalu manis. Leng Yuan menyentuh pipinya, lalu menoleh dengan keras dan berkedip agar terbiasa. Ini kejam bagi anjing, tidak dalam satu adegan bisa membutakan orang. Mo Yue melihat reaksi Leng Yuan. Dia masih tersenyum sayang, dengan sedikit kehangatan di matanya. Xiao Jiwer dapat memiliki bayi bersamanya gelombang-gelombang. Tiba-tiba, ekspresi di mata Mo Yue langsung berubah dingin, dan sudut matanya dengan dingin melirik ke kejauhan. Bukan hanya dia, Jun Jiu juga memperhatikan orang yang mengikuti mereka jauh di belakang. Setelah keluar dari Akademi Taichu, dia mengikuti di belakang, dengan tujuan yang tidak diketahui. Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Jun Jiu menurunkan Xiao Wu dan mulai berjalan. Ayo pergi ke Nanshan. Uhuk, bagus. King Yu terbatuk 2 kali sebelum menekan ekspresi yang tak terlukiskan di wajahnya. Adik perempuan junior terlalu berperut hitam, dia sangat tidak berdaya sebagai kakak laki-laki. Saat mereka memasuki Nanshan, jarak orang-orang di belakang mereka semakin pendek. Itu juga membuat King Yu menemukannya. Sebelum dia bisa berbicara, Jun Jiu mengedipkan mata. Melihat ini, King Yu segera menahan ekspresinya, pura-pura tidak tahu dan terus berjalan ke depan. Banyak burung yang pergi untuk menyelidiki kembali. Jun Jiu mengumpulkan informasi, dan King Yu bertanggung jawab untuk membuat sketsa perkiraan arah di peta. Disinilah mereka akan mencari nanti. Suanyin Suancao ada di dalam. Pada saat hari benar-benar gelap, mereka telah mendapatkan lebih dari selusin lokasi. Setelah membandingkan informasi dan memilih 5 lokasi yang paling mungkin, King Yu berkata, saudari junior, kami akan berangkat melalui rute ini besok, dan pergi ke 5 atau 5 lokasi. Jika tidak ada Suanyin Suancao, kami akan mencari lokasi lain. Ya, Jun Jiu mengangguk. Dia duduk di atas pohon dan membiarkan burung terakhir pergi. Di kejauhan, Yunni mengintip dan buru-buru mengikuti. Dia menyelinap keluar dan meraih seekor burung, mencubit paruh burung itu agar tidak bergerak. Yunni menatap burung itu dengan curiga ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan, bahkan menggerakkan paruh burung itu. Tidak menemukan apa-apa, Yunni sedikit mengernyit dan menjadi semakin bingung. Dia tidak bisa mendengar percakapan antara Jun Jiu dan King Yu, tapi setelah melihat setiap burung datang, King Yu menggambar di peta. Yunni dapat yakin bahwa burung-burung ini mengirimkan informasi kepada mereka, tapi dia tidak menemukan apa-apa. Mungkinkah dia salah menebak? Yunni menggelengkan kepalanya, pasti ada hubungannya dengan burung-burung ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jun Jiu dan King Yu. Yunni menyipitkan matanya dan bergumam, selama aku mengikuti mereka, cepat atau lambat aku akan mengetahuinya. Mereka tidak ingin mendapatkan Suanyin Suancao kembali dan berpartisipasi dalam kompetisi murid.
Begitu Junjiu dan King Yu memasuki sekte dalam, dengan kekuatan dan bakat mereka, mereka pasti bisa mendapatkan budidaya sumber daya inti. Pada saat itu, akan sulit baginya untuk mengalahkan mereka. Selain itu, tidak nyaman melakukan hal-hal di sekte dalam seperti di sekte luar, jadi Yunni bertekad untuk tidak membiarkan Junjiu dan yang lainnya berhasil. Yunni sedang berpikir seperti ini, tapi dia tidak tahu ada burung di belakangnya yang memiringkan kepalanya dan menatapnya. Dalam kegelapan, duduklah di dekat api yang padam untuk mendapatkan kehangatan. King Yu mengirim transmisi suara ke Junjiu, adik kecil, siapa yang mengikuti kita? Petik 2, Yunni. Hah? King Yu terkejut. Yunni, bukankah itu orang yang membantu mereka di mansion Tuan Kota di masa-masa awal? Mengapa menguntit mereka? Dengan pemikiran mata yang dalam, King Yu menyingkirkan senyum mengembara di sudut mulutnya. Dia memikirkannya dengan serius, dan kemudian melanjutkan bertanya pada Junjiu melalui transmisi suara. Yunni adalah cucu dari sesepuh agung, dan dia juga berhubungan dengan Wang Guanxi. Mungkinkah dia merancang Suanyin Suancao kali ini? Petik 2, King Yu, mungkinkah dia ingin membunuh orang dan merampok barang? Suanyin Suancao sangat berharga, dan ada kuda macan tutul 5 tingkat yang menjaganya. Terlepas dari kenyataan bahwa binatang roh, macan tutul dan kuda bunga, hanya level 5, sangat sulit bagi King Yu untuk tidak berani ceroboh. Bakat dan kekuatan supernatural kuda macan tutul sangat kuat, sangat sulit untuk dihadapi. King Yu menebak, bukankah Yunni seorang guru spiritual tingkat 9 yang tidak dapat menerobos tanpa Great Spirit Pill? Mungkinkah dia ingin mereka mengambil risiko Suanyin Suancao, dan kemudian dia menyelinap di belakangnya dan merebut Suanyin Suancao? Semakin saya memikirkannya, semakin besar kemungkinan tebakan ini. Tapi Junjiu tidak berpikir begitu. Mengupas kepompong, satu persatu petunjuk ditarik keluar dan disortir secara terpisah. Meskipun dia belum pernah bertemu Penatua Agung, dia merasa sangat kontradiktif dengan Yunni. Orang yang belum pernah bertemu sebelumnya, mengapa sengaja mempersulit mereka? Jika mereka adalah musuh, mengapa mereka membantu mereka di mansion Tuan Kota? Jika itu teman, mengapa Yunni diam-diam mengikuti mereka sekarang? Junjiu memiliki intuisi bahwa dia harus memasuki pintu dalam untuk mendapatkan jawaban atas setiap kebingungan ini. Hal terpenting saat ini adalah mendapatkan Suanyin Suancao terlebih dahulu. Dengan jari-jarinya terendam di rambut lembut Xiao Wu, hati Junjiu berangsur-angsur menjadi tenang. Dia menyandarkan punggungnya ke batang pohon dan menutup matanya. Beristirahatlah, besok akan sangat sibuk. Petik 2, adik kecil, istirahatlah. Aku akan menjaga malam. Ada Yunni menatapnya dari kejauhan, bagaimana mungkin King Yu berani beristirahat? Dan dia pria jantan, tidak ada artinya jika dia tidak tidur sepanjang malam. Di sisi lain, suster junior perlu istirahat dengan baik, anak perempuan membutuhkan perawatan yang cermat. Tidak ada yang perlu dikatakan sepanjang malam. Keesokan harinya, begitu fajar menyingsing, Junjiu dan King Yu berangkat. Kaki Xiao Wuxi seperti angin dan kilat, menjelajah jauh ke depan. Mereka mulai mencari lokasi terdekat dulu, yang pertama tidak, yang kedua tidak. Dari pagi sampai siang, matahari terik dan terik. Mereka baru saja selesai mencari lokasi keempat, dan kuda macan tutul tidak ada di sini. Junjiu berkata, disinilah kuda macan tutul muncul, tempat kelima tersisa. Jika tidak ada tempat, kamu harus mencari tempat lain. Tempat lainnya terlalu jauh, dan kemungkinannya jauh lebih rendah daripada 5 tempat ini. Terlebih lagi, mereka tidak punya cukup waktu. Ayo pergi ke poin kelima. Sasa dengan cepat bola bali di antara kanopi hutan. Junjiu dan King Yu bergegas ke lokasi kelima. Sebuah lembah terbuka dengan rumput hijau. Xiao Wu bergegas kembali dari lembah. Tuan ada di sini. Bab 325. Kuda macan tutul ada di sini, dan Suanyin Suancao. Junjiu menoleh dan menatap King Yu, dan berkata dengan suara rendah, saudaraku, ada di sini. Temukan ketinggian yang memerintah dulu. Petik 2, oke, King Yu mengangguk. Mereka naik ke puncak lembah dan bersembunyi di balik pohon besar, melihat ke lembah dengan kepala mereka. Lembah terbuka lebar, dan Anda dapat melihat situasi di lembah secara sekilas, sehingga Anda dapat dengan jelas melihat macan tutul dan pinto binatang buas tingkat 5. Ada seekor kuda atas nama kuda macan tutul, yang memiliki 4 kaki yang panjang dan kurus seperti kuda, dan kepala kuda. Tapi tubuhnya sangat mirip dengan macan tutul, dengan pola macan tutul. Di bawah terik matahari,
kuda macan tutul berkeliaran dengan anggun di lembah. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk menemukan Suanyin Suancao tersembunyi di bawah rerumputan yang subur. Sekilas, King Yu masih tidak percaya ini adalah Suanyin Suancao. Apakah kamu yakin itu bukan gulma? Petik 2. Suanyin Suancao hanya akan mengungkapkan penampilan aslinya ketika kuda macan tutul mendekat. Kuda macan tutul baru saja mendekati seberkas rumput liar. Saya melihat rumput liar, sekelompok rumput liar yang tinggi dan subur tiba-tiba berubah menjadi cemerlang, bersinar dengan cahaya lavender. Di bawah matahari, Anda masih bisa melihat udara ungu terbang dan melayang di rerumputan, seperti naga yang sedang berenang. Ini adalah penampilan sebenarnya dari Suanyin Suancao. Junjiu, kakak, apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas? Hanya ada satu Suanyin Suancao yang dewasa, dan kamu tidak salah pilih. Langsung, atau memancing harimau menjauh dari gunung. Apakah kuda macan tutul akan melakukannya lagi? King Yu bertanya padanya. Junjiu tidak langsung menjawab. Dia pertama diam-diam mengamati kuda macan tutul untuk sementara waktu, dan kemudian diam-diam mengamati tempat persembunyian Yunni di kejauhan. Junjiu mengangkat tangannya dan membelai kucing itu. Aku punya ide, untuk memimpin bencana ke timur. Bencana ke timur. King Yu terkejut sesaat, dan kemudian samar-samar menebak maksud Junjiu. Senyum ceroboh di sudut bibirnya menambahkan sedikit kejahatan. King Yu mengangguk, ide ini sangat bagus. Tapi menerapkannya tidak akan mudah. Karena begitu mereka gagal, mereka akan menderita. King Yu, haruskah aku menarik seekor kuda macan tutul? Tidak, Xiao Hu ini lebih baik dari kakak senior, biarkan saja. Junjiu mengelus kepala Xiao Hu, dan memberi Xiao Hu sebuah paket kecil di antara ujung jarinya. Junjiu berkata, pimpin kuda macan tutul ke Yunni, lalu buka tas obat ini dan taburkan di tubuhmu, lalu kembali. Jangan berkeliaran. Tahu, meong. Xiao Hu duduk tegak dan mengangguk, mengerti. Tanda seru. King Yu sangat terkejut melihat ini. Mau tak mau bertanya, junior sister, Anda meminta Xiao Hu untuk memancing kuda macan tutul tingkat 5. Apakah tidak apa-apa? Bukannya saya meragukan kemampuan Xiao Hu, kakak laki-laki itu tahu itu sangat pintar. Tapi itu adalah kuda macan tutul tingkat 5. Petik 2. Junjiu tidak menjelaskan apapun, dia hanya mengatakan satu hal dan kita akan mengetahuinya nanti. Dia menepuk pantat Xiao Hu dengan ringan, dan Xiao Hu segera terbang ke lembah dengan kilat. Mereka mengangkat kepala untuk mengikuti sosok Xiao Hu, hanya untuk melihat Xiao Hu bergegas ke lembah dan berputar-putar di depan kuda macan tutul dengan sangat arogan. Adegan ini juga jatuh ke mata Yunni, dan dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apakah mereka gila? Membiarkan kucing pergi. Bukankah ini mencari kematian? Sepertinya aku pintar. Mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan Suanyin Suancao. Mereka benar-benar berpikir untuk membiarkan kucing itu mengambilnya. Gila-gila. Yunni mengejek dan membenci. Bahkan jika King Yu dan Junjiu bergabung, mereka tidak dapat melawan Suanyin Suancao. Apa yang bisa dilakukan kucing ini? Kirim ke Leopard Horse, Festival Gigi Kuda Bunga Macan Tutul. Yunni melihatnya dengan jijik, dan mengabaikan Xiao Hu ketika dia melihat kuda macan tutul, dan mengangkat kepalanya dengan bangga untuk meremehkan semut kecil seperti Xiao Hu. King Yu mengerutkan kening, bunga macan tutul tidak bisa langsung dibodohi. Pada saat yang sama dia berbicara, petir Xiao Hu menyentuh Suanyin Suancao. Benar saja, gerakan seperti itu membuat marah kuda macan tutul. Ia mengangkat kuku depannya dan meringkik dengan marah. Xiao Hu tidak takut, dia menyentuh daun Suanyin Suancao, menoleh dan menyeringai provokatif pada kuda macan tutul. Itu juga mengeluarkan geraman rendah. Mengaum, begitu geraman pelan keluar, kuda macan tutul membeku seolah ketakutan. Kuda macan tutul tingkat kelima sudah memiliki kecerdasan, dan baru saja merasakan tekanan kuat dari jiwa dari Xiao Hu. Mata macan tutul melebar tak percaya, dan kemudian dia melihat bahwa Xiao Hu hanyalah seekor kucing kecil. Mendesis, kuda macan tutul itu meraung, melangkah maju dan menundukkan kepalanya untuk menyerang Xiao Hu. Ini akan menginjak-injak kucing kecil ini sampai mati. Macan tutul langsung jatuh cinta padanya. Junjiu bangkit dan menggulung lengan bajunya, dan dia berkata dengan dingin, aku membutuhkan setengah batang dupa untuk mengambil Suanyin Suancao. Saudaraku, harap berhati-hati di lembah, dan beritahu aku segera setelah kuda macan Ki Yuni kembali.
Tapi hati-hati jangan sampai kuda macan melihatmu. Oke, King Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Xiao Wu memimpin kuda macan tutul keluar dari lembah, sementara Jun Jiu dan King Yu memasuki lembah dalam sekejap. Jun Jiu merogoh lengan bajunya, benar-benar mengeluarkan perkakas dari ruang ring. Dia setengah berjongkok di depan Suanyin Suancao, berkonsentrasi untuk memilih Suanyin Suancao dewasa ini. Suanyin Suancao terlihat seperti rumput liar, tetapi sangat berbeda dari rumput liar. Jangan memotong urat akar saat memetiknya, karena urat akarnya sangat beracun. Setelah jus yang bocor pecah, itu tidak hanya akan meracuni orang, tetapi juga mempengaruhi kualitas Suanyin Suancao. Jun Jiu harus lambat, dan bahkan lebih berhati-hati untuk memilih Suanyin Suancao ini secara keseluruhan. Selama proses ini, dia tidak bisa diganggu. King Yu melihat Jun Jiu menggali Suanyin Suancao, dia berbalik dan melihat keluar lembah. Dia sekarang bersembunyi di pohon besar di mulut lembah. Dari posisi yang tinggi, dia dapat dengan jelas melihat Xiao Hua memprovokasi kuda macan tutul, menarik kebenciannya, dan memimpin kuda macan tutul menuju Yunni. Yunni tidak bereaksi pada awalnya. Melihat Xiao Hu memimpin kuda macan tutul pergi, ekspresinya sedikit berubah menjadi sarkasme. Jadi itu idenya, biarkan kucing memancing kuda macan tutul pergi dan memetik rumput Suanyin. Hehe. Lucu, kuda macan tutul, tingkat 5 adalah makhluk roh ganas yang bahkan membuat para spiritualis tingkat 9 sakit kepala. Berapa lama anak kucing bisa bertahan? Paling-paling dalam sekejap mata, ia dapat diinjak-injak sampai mati atau dimakan oleh kuda macan tutul. Tapi melihat kedipan mata telah berlalu, Xiao Wu masih berhubungan dengan kuda macan tutul dengan mudah. Yunni menatap kaget, kecepatan ini, postur ini, apakah ini masih seekor kucing? Kecepatannya tidak cepat, tapi jauh lebih cepat dari kuda macan tutul. Sosoknya lincah dan secepat kilat, dan ia tidak takut ketahuan jika memprovokasi kuda macan tutul. Melihat ke arah Xiao Hu berlari, Yunni langsung tercekik. Cepatlah, bukankah ini tempat dia bersembunyi? Tidak baik, mengaum. Leopard Horse tidak dapat mengejar Xiao Hu, dan merasa bahwa Yang Mulia telah diprovokasi. Itu mengangkat kepalanya dengan marah dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan gelombang cahaya yang mengandung kekuatan menakutkan. Xiao Wu dengan licik berguling di tempat, dan gelombang cahaya melewati tempat itu. Itu menabrak pohon besar dengan keras. Bagian tengah pohon besar patah, dan kuda macan tutul itu mengangkat kepalanya dan bertemu dengan Yunni yang berwajah pucat. Ada orang di sini. Kuku depan macan tutul itu menamparkan tanah dengan keras. Bersambung.